Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Keterlambatan Pengiriman dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan PT Secepat Express. Adapun kelompok kami yaitu beranggotakan 2 orang. Yang pertama Ahmad Fauzi, yang kedua saya sendiri Krisma Natalia. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Ya, di sini itu ada latar belakang. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan lonjakan transaksi mencapai sekitar 30% per tahun. Tetapi kesiapan operasional perusahaan jasa ekspedisi seperti PT Secepat Express belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Kondisi ini memunculkan berbagai keluhan pelanggan seperti keterlambatan pengiriman, paket yang hilang, kesalahan alamat, hingga pelayanan customer service yang kurang memuaskan. Ini mengakibatkan tingkat kepuasan pelanggan menjadi sangat menurun. Jika permasalahan ini dibiarkan terus-menerus, bukan hanya mengganggu pengalaman pelanggan, tetapi juga berpotensi merusak citra perusahaan serta menurunkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman dan dampaknya terhadap kepuasan serta loyalitas pelanggan PT Secepat Express. Selanjutnya ada masalah penelitian. Yang pertama, keterbatasan kapasitas logistik yaitu gudang, SDM, dan armada. Keterbatasan ini mengacu pada ketidakmampuan sumber daya fisik dan manusia perusahaan untuk mengimbangi lonjakan volume pengiriman harian, yang mengakibatkan gudang menjadi penuh, kurir kewalahan, dan jumlah armada tidak mencukupi. Hal ini merupakan penyebab utama yang mendasari masalah pengiriman. Yang selanjutnya, yang kedua, ada keterlambatan dan ketidakefisienan distribusi, yaitu tracking tidak real time. Masalah ini adalah konsekuensi langsung dari poin pertama, diperarah dari sistem operasional yang kurang efisien. Dampaknya, pelanggan mengalami keterlambatan pengiriman yang berulang. Selain itu, sistem pelacakan atau tracking paket tidak terintegrasi secara optimal dan tidak real time, sehingga pelanggan kesulitan memantau status paket secara akurat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu masalah customer service, respon lambat, jawabannya standar. Ketika masalah pengiriman, keterlambatan atau paket hilang terjadi, sistem penanganan komplain customer service gagal berfungsi sebagai solusi, sehingga mengakibatkan respon terhadap keluhan seringkali melambat, tidak tuntas, atau masih bergantung pada jawaban standar yang kurang solutif. Hal ini menambah kekecewaan pelanggan yang sudah dirugikan oleh masalah operasional. Yang keempat, ada kualitas layanan menurun, rating turun, pelanggan beralih ke kompetitor. Ini adalah dampak kumulatif dan terukur dari masalah operasional yang ada di poin pertama tadi dan yang kedua. Dan dampaknya kualitas layanan yang dirasakan pelanggan menurun drastis, terbukti dari rating kepuasan pelanggan yang turun dari 4,5 menjadi 3,8 dalam kurun waktu 1 tahun saja. Dalam jangka pendek, hal ini memicu pelanggan untuk mencoba beralih menggunakan jasa kompetitor yang menawarkan layanan yang lebih baik. Yang kelima, kurangnya pemanfaatan data dan teknologi seperti AI, Big Data, otomasi gudang. Perusahaan belum optimal dalam memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, Big Data untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja mereka. Ketidakadaan data analitik yang kuat menyulitkan manajemen untuk mengidentifikasi titik lemah proses bisnis mereka secara menyeluruh dan akurat. Perbaikan operasional pun menjadi bersifat reaktif bukan prediktif. Yang keenam, ada dampak jangka panjang, penurunan loyalitas citra merek rusak. Ini adalah risiko terbesar bagi perusahaan. Kondisi yang buruk berulang dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan pelanggan dan loyalitas jangka panjang. Jika citra mereka sudah rusak, upaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama akan jauh lebih sulit dan mahal, mengancam posisi perusahaan di tengah persaingan ketat industri logistik ini. Selanjutnya ada kerangka konseptual atau model penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau penyebabnya. Di sini kami memiliki 2 variabel penyebab atau yang kami sebut sebagai variabel bebas X.
X1, keterlambatan pengiriman. Ini adalah masalah operasional yang kami angkat sebagai fokus utama karena menjadi keluhan terbanyak oleh pelanggan. X2, kualitas layanan. Ini mencakup dimensi-dimensi pelayanan lain seperti keandalan, jaminan, dan empati di luar faktor kecepatan. Yang kedua ada variabel mediasi atau sebagai jembatan. Kedua variabel bebas yaitu X1 dan X2 kami menduga bahwa ini kuat untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan, itu Y1. Kepuasan ini berfungsi sebagai variabel mediasi atau jembatan yang akan menentukan bagaimana pelanggan bersikap setelah menerima layanan. Yang ketiga ada variabel terikat atau dampak. Hasil akhir yang kami ukur adalah variabel terikat yaitu Y2, loyalitas pelanggan. Kami ingin tahu apakah pelanggan yang puas karena layanan tidak terlambat akan memiliki komitmen untuk terus menggunakan si cepat. Yang keempat ada hipotesis kunci. Berdasarkan alur ini, hipotesis kunci kami itu ada yang pertama, X1, keterlambatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan, itu Y1. Semakin sering terlambat, semakin konsumen tidak puas. Yang kedua, kepuasan pelanggan atau Y1 berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, yaitu Y2. Pelanggan yang puas akan cenderung terus loyal. Model ini kami uji secara statistik menggunakan SEM untuk membuktikan hubungan-hubungan ini valid atau tidak. Baik, sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fauzi selaku pemateri kedua dari kelompok 1. Yang dimana di sini saya akan membahas metode penelitian, jenis dan variabel. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Jenis metode penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan pendekatan survei verifikatif. Artinya, penelitian ini berfokus untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel, yaitu keterlambatan pengiriman, kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Variabel utamanya yaitu yang pertama variabel independen atau variabel bebas atau X, yaitu keterlambatan pengiriman dan kualitas layanan. Yang kedua, ada variabel mediasi atau Y1, yaitu kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, ada variabel dependen atau terikat atau Y2, yaitu loyalitas pelanggan. Untuk mengukur variabel-variabel tersebut, kami menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert 1 sampai dengan 5, di mana angka 1 berarti sangat tidak setuju dan angka 5 berarti sangat setuju. Sedangkan sumber data yang kami gunakan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, data primer. Apa sih data primer itu? Data primer adalah data yang kami kumpulkan langsung melalui kuesioner dengan penggunaan jasa si cepat. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder itu kami ambil dari jurnal, artikel, dan literatur yang relevan dengan topik yang akan kami teliti. Dengan metode ini, kami berharap bisa mendapatkan hasil yang objektif dan terukur mengenai pengaruh keterlambatan pengiriman terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kami masuk pada bagian metode penelitian populasi, sampel, dan teknik analisis data. Yang pertama, populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna PT Secepat Express yang pernah mengalami keterlambatan pengiriman barang. Jadi, fokusnya bukan semua pengguna secepat, tapi yang pernah mengalami keterlambatan agar hasilnya lebih relevan. Untuk pengambilan sampel, kami menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Artinya, hanya responden yang sesuai kriteria, misalnya
pernah menggunakan si cepat, dan pernah mengalami keterlambatan yang akan kami jadikan sebagai responden penelitian. Jumlah sampel yang kami gunakan adalah minimal 200 responden. Jumlah ini dipilih karena sesuai dengan ketentuan minimal untuk uji SEM PLS agar sesuai dengan penelitiannya, apakah valid dan dapat digeneralisasi. Untuk teknik analisis data, kami menggunakan 2 tahap. Yang pertama, uji kualitas data, yaitu uji validitas dan reliabilitas dengan syarat nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,70. Jika nilainya di atas itu, maka data dianggap konsisten dan dapat dipercaya. Yang kedua, uji hipotesis menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling dengan bantuan program Smart PLS atau SPSS. Melalui analisis ini, kami bisa mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel, serta seberapa kuat pengaruh keterlambatan pengiriman terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dari materi yang saya paparkan tadi, saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, kami menemukan bahwa pertumbuhan volume pengiriman di PT Secepat Express meningkat pesat, tetapi tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas layanan. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan pelanggan dan turunnya ratingnya. Yang kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan. Artinya, semakin sering terjadi keterlambatan, maka tingkat kepuasan pelanggan akan semakin menurun. Yang ketiga, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Jadi, pelanggan yang merasa puas cenderung tetap setia menggunakan layanan si cepat. Sedangkan pelanggan yang kecewa cenderung pindah ke kompetitor lain seperti JNT atau JNE. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa keterlambatan dan kualitas layanan merupakan faktor penting yang menentukan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi manajemen PT Secepat Express untuk memperbaiki sistem operasional, mempercepat proses pengantaran atau pengiriman, meningkatkan respon customer service, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti AI dan Big Data. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kembali kepuasan dan mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah persaingan pasar ekspedisi yang semakin ketat. Itu saja pemaparan dari saya. Dengan ini berakhir sudah pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.